Halo Virgo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang karmamu dalam 6 bulan sisa tahun 2024 ini ya. Di sini saya merasakan hati-hati ya. Hati-hati tentang kesehatan, hubungan, karir dan keuangan. Ada pesan seperti itu sih. Saya tangkap energi kalian. Sebenarnya untuk semua zodiak sih ada ya, kita perlu berhati-hati. Ada yang harus kita hati-hati. Hati-hati ini untuk hal baik atau hal buruk ya, tetap harus kita hati-hati gitu ya. Kalau hal baik kan ya bagus, tapi kalau hal buruk gimana dong ya. Jadi hidup itu harus tetap hati-hati. Sorry, itu anak saya kan lagi sakit ya, baby saya. Saya lagi bujukin dia main apa aja, yang penting dia diem biar saya bisa konsis dengan video-video terbaru ya. Ini bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, kita cari Desember ya. Oke. Ya, di sini di Juli ada The Sun. Agustus ada Queen of Cups, September ada The Hanged Man, Oktober ada Four of Pentacles, November ada Queen of Pentacles, dan Desember ada Temperance. Kita minta bantuan dari kartu tarot lain tentang bulan Julimu yang harus kamu hati-hatikan dalam hal karir, cinta maupun keuangan. Agustus, ini September, Oktober, November, Desember. Oke, kita minta dari Romance Angels. Saya tidak membaca kartu terbalik ya. Tapi positif negatifnya saya sikat semua, saya baca semua, karena bisa diimbang, bisa disesuaikan dengan kartu lainnya ya. Oke, kemudian kartu intuisi ya. Oke, terus ada pesan semesta untuk kamu di per bulan, aja membantu. Oke, mari kita mulai membacanya. Pertama untuk bulan Juli ya. Ini judulnya. Inilah karmamu dalam 6 bulan sisa tahun 2024. Hati-hati kesehatan, keuangan, hubungan, dan karir. The Sun, Nine of Swords, pay attention. Dan di sini ada pesan dari intuisi, pasangan hidup atau soulmate, koneksi jiwa, kemitraan, perjanjian, kontrak, dan berjodoh. Wah, berapa dari kalian menemukan jodoh ya? Bentar, anak saya, aduh, dia mau berdiri guys, sebentar. Aduh, terpaksa saya sambil menggendong baby saya nih. Oke, dia lagi batuk ya, jadi napasnya bunyi kayak gini ya. Itu napasnya bunyi gitu. Oke, nggak apa-apa ya, berisik ya. Oke, jadi di sini untuk bulan Juli ini saya lihat beberapa dari kalian sudah mendapatkan ya, atau beberapa dari kalian baru mendapatkan atau akan mendapatkan hadiah dari semesta. Beberapa dari kalian akan merasa bahagia dengan pencapaian kalian kali ini. Kalau dalam hal karir, saya lihat ada sesuatu yang membahagiakan kalian. Cinta pun beberapa dari kalian di bagian cinta sih yang kalian merasakan gitu. Namun ada hal yang membuat kalian kepikiran ya, atau beberapa dari kalian ini sering mengalami mimpi buruk atau firasat buruk yang membuat kalian agak pusing ya, pada baby. Agak stres dengan keadaan atau khawatir gitu ya. Ada juga yang jatuh sakit kepala. Sering sakit kepala itu tandanya intuisi kalian sedang terbuka ya.
Terus di sini ada pesan-pesan yang masuk melalui intuisi atau melalui mimpi yang membuat kamu harus memang hati-hati. Pay attention to the red flag ya. Ya, beberapa dari kalian ini terpengaruh oleh magic atau seseorang menguasai kalian dengan cara magic ya. Di sini kalian memang bahagia sih. Ada amal cinta, ada bahagia, memang bahagia, merasa bahagia karena merasa dipedulikan, disayangi atau gimana ya, sesuai ekspektasi ya. Tapi saya lihat sih beberapa dari kalian hati-hati terhadap kemanipulatifan seseorang, karena ada yang bertopeng, ada yang memang sengaja ingin menguasai kamu dengan cara magic, ada yang juga ingin menghalangi kamu ya, gitu. Kayak apa ya, kalau dalam hal karir ini ada seseorang yang tidak suka dengan kemajuan karir kamu ini ya, atau pencapaian kamu kali ini ya. Ini energi banyak orang, jadi apa, disesuaikan dengan kalian ya. Beberapa dari kalian mungkin ini berbahagia karena mendapatkan pasangan hidup atau soulmate ya, mendapatkan koneksi jiwa ya. Beberapa dari kalian juga mendapatkan kemitraan ya, ada perjanjian, ada kontrak ya. Nah gitu, makanya kalian happy banget di sini ya. Tetapi kalian agak sedikit khawatir ya, karena memang atau mungkin ada yang menyerang kalian dengan magic. Makanya itu, di tengah-tengah kebahagiaan Anda dalam pekerjaan ini, karir ini atau jodoh ini ya, saya lihat ada sedikit belenggu atau, tapi beberapa dari kalian sudah mendapatkan firasatnya, jadi bisa melindungi diri ya. Ini sudah bisa melindungi diri ini, kalian bisa membuat boundaries, membuat batasan atau pagar diri. Itu yang harus kalian hati-hatikan ya. Beberapa kalian bertemu dengan jodoh, makanya sumringah banget nih saya lihat ya, sevibrasi, sefrekuensi, satu jiwa ya. Ini koneksi jiwa ya. Oke, bagus di bulan Juli itu ya. Beberapa kalian ini sebenarnya sudah ada kemakmuran, kesejahteraan kalian, cuman masih terhalang oleh ini energi-energi toksik atau energi-energi negatif. Tinggal kalian buat boundaries saja, bersihkan energinya. Kalau kalian mendapatkan petunjuk melalui firasat, kalian segeralah ditangani ya, jangan dibiarin ya. Gitu. Ada sedikit penyakit yang ya, ada sedikit sakit kalian ya, di bagian kepala, lutut atau punggung ya, pokoknya bagian perut, dada gitu. Segeralah menyembuhkan diri, tetap semangat dan bangkit lagi ya, karena ya kesuksesan atau kemakmuran ini menunggu kamu, membutuhkan kamu untuk bisa deal dengannya ya. Pencapaian kamu, jodoh kamu ini butuh kamu baru bisa deal gitu kan. Gitu. Seperti itu di bulan Juli. Tetap hati-hati terhadap orang-orang terdekat. Siapapun yang kalian ngerasa wah ini nggak beres, nah ikuti intuisi kalian. Ini ada intuisi yang masuk, ada firasat yang benar yang akan terjadi ya, nantinya kamu akan tahu sendiri ya. Tapi beberapa dari kalian ini mendapatkan pasangan hidup ya, soulmate, koneksi jiwa, kemitraan, perjanjian, kontrak, dan ya itu kalian berjodoh dengan kontrak ini gitu ya, atau kedudukan ini gitu, seperti itu. Tapi saya lihat di bottom of the deck-nya kalian aman-aman saja sih selama 6 bulan ini ya. Dan ini memang sudah takdir ya, dan karma baik untuk kalian. Di bottom of the deck dari kartu tarot kedua seperti itu. Sorry ya berisik ya. Aduh, saya menunggu mereka tidur, saya juga tertidur. Saya bangun, mereka juga bangun. Jadi mendingan saya kondisikan aja deh, karena ini di YouTube harus konsisten ya. Harap dimaklumi, fokus aja ke pembacaan, yang tarik aja afirmasi positif ya. Ya, ini untuk bulan Juli ada pesan khusus untuk kamu dari semesta ini. Asah terus skillmu, kamu berbakat menjadi orang sukses, bersiaplah menjadi pemimpin yang bijaksana, siapkan mental. Oke. Nah, itu di bulan, beberapa dari kalian di bulan Juli ya. Ya, asah terus skillmu, kamu berbakat menjadi orang sukses, bersiaplah menjadi pemimpin dan pemimpin yang bijaksana, dan siapkan mental kamu. Nah, itu dipesankan oleh semesta di bulan Juli ini. Jadi apapun yang kamu dapatin ya, kamu tetap harus hati-hati dan tetap mengasah skill kamu ya, melindungi diri juga mengasah skill ya, karena ada beberapa dari kalian ini ada aja yang pingin jatuhin kamu ya.
dan fokus saja sama karir kamu, karena memang kamu akan menjadi orang sukses. Jadi kalaupun orang toksik ini ingin menguasai kamu, ya karena dia tahu kamu tuh akan sukses dan kamu tuh ada aura-aura kesuksesan. Makanya kalian tuh kerap menjalin hubungan tuh yang dengan orang-orang yang toksik. Kalian tanpa sadar ya, mereka tuh memanipulasi karena ingin memanfaatkan gitu ya. Jadi kalau dalam hal keuangan itu kamu aman wae ya. Keuangan kamu ini yang penting kamu jaga aja, tetap ada hasil ini, tetap ada pemasukan yang sesuai dengan harapan yang membuat kamu bahagia. Cuman ada sedikit kekhawatiran ya, atau mungkin kamu merasa dirugikan atau ya dimanfaatin ya. Itu aja sih kalau yang saya tangkap di bulan Juli ini. Jadi hati-hati, jangan terlalu menunjukkan kebahagiaanmu atau pencapaianmu, karena memang ada yang ingin menguasai kamu, memanfaatin kamu. Jadi itu akan membuat kamu resah sendiri, rugi sendiri, menyesal sendiri, menangis sendiri, kecewa sendiri ya. Jadi tetap hati-hati ya. Seperti itu. Ada kebahagiaan yang kamu dapatin ya di sini. Jadi ya gitu. Kalau ada kerjasama, ada kontrak kerja, ada perjanjian ya, berarti ada rezekinya gitu kan. Nah, itu di bulan Juli. Asik. Kita masuk ke Agustus. Sini saya lihat di bulan Agustus kalian akan dikepoin ya. Banyak orang yang fokus sama kalian, banyak orang yang ingin mencari tahu perkembangan kalian ya, kemajuan kalian. Ada juga yang kepo-kepo tentang kamu karena ya suka sama kamu, karena di sini kamu pantas dicintai, kamu pantas disuka, disayangi ya, dicintai ya. Ini beberapa dari kalian ini ada masalah cinta segitiga ya, tetapi kamu akan tetap menjadi yang terpilih ya. Ini ada juga yang kamu dalam karir itu dipromosikan, ya ada perundingan ya untuk menyepakati tentang kedudukan yang tentang pilihan mereka terhadap kamu untuk menduduki satu posisi yang dipercaya ya gitu. Mereka mempercayai kamu ya, jadi mereka sedang meneliti kamu atau menilai semua skill-skill kamu ya, pantas gak gitu ya, seperti itu. Tapi emang kamu gak peduli itu saya lihat ya, karena kamu sedang fokus sama dirimu, karyamu, masa depanmu, kemajuanmu, mengasah skill. Pokoknya kamu gak peduli mau dipilih atau enggak, yang jelas kamu tetap akan menunjukkan dirimu yang terbaik dan memberikan terbaik mungkin dari dirimu kepada apapun, kepada siapapun yang bermanfaat gitu. Ini di bulan Agustus ya. Jadi ini kalau dalam cinta segitiga, kamu sudah self love, kamu sudah bisa membawa diri, sudah sangat elegan dengan pilihan kamu sendiri ya. Kamu tidak lagi mau terbawa dalam hubungan toksik atau hubungan yang tidak pasti, janji-janji yang nggak pasti. Kamu sudah nggak mau situ, kamu lebih pilih untuk berkarir dan berkarya. Akhirnya seseorang mulai fokus sama kamu, mulai cari tahu, mulai intip-intip ya, apa sih yang membuat kamu berubah, apa sih yang membuat kamu berpaling, apa sih yang membuat kamu menjauh dan diam aja gitu. Gitu ya. Dan beberapa kalian kesuksesan yang kalian raih ini ya, kayaknya kalian itu sudah mulai dilirik-lirik oleh banyak orang nih ya, atau para atasan atau tim penilai gitu. Tapi saya lihat kamu lebih terlalu asik dengan dirimu sendiri, duniamu sendiri, dan fokusmu pada kemajuanmu sendiri. Jadi kamu tidak mengubris itu semua. Terserah mau milih, mau suka enggak, yang penting saya melakukan yang terbaik dan yang positif gitu. Itu kamu di Agustus. Sorry pada batuk semua, kita satu rumah. Lagi musim guys ya. Nah ini ada player, ada kompetisi musuh licik jahat bermuka dua ya. Nah ini ada orang ketiga. Nah ini, jadi saya lihat di sini kalian akan tahu bahwa ternyata pasangan kalian ini adalah player, seorang pemain ya. Gitu. Dan ada yang merasa berkompetisi dengan kamu, atau kalau kamu sih nganggap biasa aja ya, kamu soalnya nggak suka bersaing sih, kamu lebih fokus sama diri sendiri. Makanya ada yang ngepung-ngepungin kamu ini atau berusaha menjatuhkan kamu ini karena dia merasa kamu adalah kompetisinya gitu. Kayak saingannya, dia ngerasa gitu.
Dan ini kamu tidak akan lepas dari musuh-musuh yang licik ya. Hati-hati. Hati-hati. Karena ini ada musuh, seorang musuh. Diam-diam ya. Karena ini ada seseorang yang licik banget ya. Dia memusuhi kamu. Diam-diam ya. Jahat banget. Dia bermuka dua ya. Jadi hati-hati. Dia mengepoin kamu karena iri dengan kemampuan kamu, kelebihan kamu. Nah, dia merasa berkompetisi dengan kamu selalu gitu ya. Dan ini ada orang ketiga. Nah, cocok nih sama Three of Pentacles. Ada orang ketiga. Mungkin kamu akan tahu bahwa ternyata pasangan kamu selama ini tuh pura-pura aja. Belum kedua ya. Ternyata dia ada simpan seseorang yang lain di luar sana. Tapi kamu udah nggak peduli ya. Terserah. Ya. Ini ada pesan untuk kamu ya. Teruslah temukan dirimu di versi terbaru yang harus kau tunjukkan dengan percaya diri. Nah, tetaplah ikuti kata hati ya ini. Kamu kan udah cuek sama semuanya nih ya. Tidak peduli dengan orang mau gimana ke, gue tetap gue tetap diri gue tetap prinsip gue tetap pada pendirian gue, pada fokus gue, pada kemajuan gue. Nih. Jadi dipesankan oleh semesta untukmu, teruslah temukan dirimu di versi terbaru yang harus kau tunjukkan dengan percaya diri. Nah, tetap fokus ya itu. Jadi itu yang kamu raih di bulan Agustus nanti. Kalau keuangan aman-aman wae ya, mengikuti energi kamu yang sangat percaya diri ini, sangat positif ini, maka keuangan berdatangan sesuai dengan harapan. Kalau kamu nggak maju dalam keuangan, dalam karir, ngapain juga orang ngepoin, ngapain juga kamu ada yang musuhin atau ada yang berusaha menjatuhkan gitu. Oke, kita masuk ke bulan Juni, Juli, Agustus, September ya. September. Di sini ada The Hanged Man ya, The Hanged Man, terus ada Five of Pentacles, 5 koin ya, dan ini attraction. Lalu ada kartu intuisi, sabotage. Ya, ada sabotase, pembangunan kembali, interogasi berulang-ulang, gigih mengerjakannya. Nah, ini ya sesuatu yang mempengaruhi ya. Pembangunan kembali, interogasi berulang-ulang, gigi mengerjakan. Oke. Di sini saya lihat ada sesuatu yang di bulan September ini, ada sesuatu yang menstagnankan kamu, membuat kamu bingung, membuat kamu kepikiran, membuat kamu harus menyendiri dulu untuk memikirkan, membuat strategi yang sangat jitu ya. Karena di sini kamu akan bersaing ya, bersaing ketat. Ada yang ingin menjatuhkan kamu, ada yang ingin ada masalah keuangan juga sih yang sedikit ya, ada masalah lah pokoknya. Kamu harus berpikir ya, kamu harus meneliti, menganalisa ya. Itu pesawat ya, sorry. Karena saya tinggal di Bandara Babula Ternate di sampingnya. Jadi ini ada sesuatu yang membuat kamu kepikiran, kamu harus memikirkan tentang strategi-strategi untuk melawan orang ini, atau bukan melawan sih, tetapi berada di titik aman aja gitu dan tetap berjalan aja gitu. Kamu sangat gigih di sini ya. Ada sedikit hambatan, ada sedikit tantangan yang harus kamu lalui di bulan September ini ya. Yang bulan Juli kamu sudah melewati proses-proses manis itu ya, pahitnya sudah ya. Di bulan Agustus juga kamu sudah menemukan jati diri. Jadi di sini tinggal kamu naik ke level selanjutnya, yaitu mendapat ujian lagi ya, ujian lagi tentang persaingan ya, persaingan dengan orang-orang negatif, dengan orang-orang yang menjatuhkan kamu, yang ingin lebih laju dari kamu. Mereka ingin meninggalkan kamu di belakang, tapi kamu ini sudah punya bakat, sudah punya basic yang kuat, power yang kuat. Jadi selelah apapun, seletih apapun, sebuntu apapun, kamu tetap berstrategi. Strategi kamu ini menguatkan kamu untuk tetap bisa melewati mereka ya. Ini kamu akan ngalir aja, kamu akan mengikuti energinya, kamu ya berproses lagi dalam kerumitan level berapa ini ya, 9 kali ya ya. Di level ini ya, kamu berusaha untuk lempem aja, fleksibel aja, seimbang aja ya, ngalir aja, ngikuti arus ya. Memang sengaja ada yang mensabotage kamu ya, tapi kamu tidak menyerah, kamu akan membangkit kembali, pembangunan kembali ya. Beberapa dari kalian ini ada yang sengaja bertanya-tanya tentang ya, kamu harus mendengarkan intuisi kamu, atau
Berhati-hati terhadap orang yang suka bertanya berulang-ulang tentang karir kamu atau keuangan kamu atau minta bantuan berulang kali ya, itu sudah negatif. Orang-orang itu udah nggak baik ya. Beberapa dari kalian ini akan apa ya, ya kamu harus tetap gigih, tetap kuat iman, kuat takwa, kuat dengan fokus kamu ke depan ya. Kamu harus berlindung sama ilahi Rabbi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di sini bukan hanya nyali ya, tapi banyak hal yang akan diuji di diri kamu. Mungkin karena kamu akan naik ke tingkat yang lebih tinggi ya. Jadi beberapa dari kalian ini saya lihat kamu harus menyimbangkan diri, tetap menjaga spiritualitas kamu supaya kamu bisa seimbang lagi ya, bisa dilindungi dan dikuatkan. Seperti itu. Saya nangkap energi kamu di bulan September tuh seperti itu. Ya, keuangan memang ada, cuman kayak kamu ngerasa kenapa kemarin tinggi, sekarang kok agak turun gitu. Ya naik turun, tetap kehidupan itu seperti itu. Cuma kamu aja yang nggak siap menerima kenyataan waktu di saat ini gitu. Karena kemarin udah termanjakan dengan apa yang kamu capai, sehingga kamu ngerasa itu akan aman-aman aja. Tapi ternyata ini ada sesuatu yang terjadi. Mungkin beberapa dari kalian menstagnankan kamu melalui magic, energi-energi negatif, atau kamu tersabotase oleh bentar itu pesawat lewat. Pesawat mau berangkat itu. Ada kamu terprovokasi atau terdistraksi oleh perkataan orang, pendapat orang, padahal mereka tuh cuma atau pendapat orang ini sebenarnya tujuannya seolah-olah positif, padahal sebenarnya mematikan karakter kamu, membunuh karakter kamu. Ini kamu agak sensi ya, waktu itu kamu sedang labil ya. Ada satu waktu kamu sedang stres atau kamu sedang nggak fit, tiba-tiba tuh masuk tuh sabotase itu, distraksi itu ke kamu. Jadi harus bisa menguasai diri, kamu harus bisa fleksibel, kamu harus bisa legowo, kamu harus bisa menguasai perasaan hati kamu ya, menguasai diri kamu supaya tidak terdistraksi. Karena kalau kamu sensi, karena kamu terprovokasi, maka kamu akan terjebak dalam stagnansi. Itu mempengaruhi semangat kamu, fokus kamu, dan langkah kamu ya. Seperti itu. Tetaplah lakukan sesuatu, tetaplah melangkah ya. Kamu harus tetap melangkah. Kamu nggak perlu merasa tersaingi dengan mereka, karena kamu adalah diri kamu. Kamu tetap berada di jalur kamu, mereka tetap berada di jalur mereka. Mereka berusaha menjatuhkan kamu, mereka lah yang akan jatuh, rapuh. Dan kamu tetap fokus saja sama diri kamu, maka kamu akan tetap berada di jalur yang benar dan tepat. Oke, ini ada pesan semesta. Perluas zona nyamanmu, mengambil risiko yang terukur, teruslah belajar hal-hal baru. Kesuksesan adalah pilihan yang kau buat setiap hari. Jadi ini, kamu disuruh perluas zona nyamanmu, bukan berarti kamu stay aja, bukan berarti kamu stagnan aja, malas-malasan aja, atau diam di tempat. Enggak, bukan. Perluas zona nyamanmu berarti membuat zona yang tidak nyaman di luar sana tuh menjadi zona nyamanmu. Ngerti kan? Berarti kamu harus banyak eksplorasi tentang suasana luar. Yang gak nyaman kau jadikan nyaman, karena itu adalah ya, kita harus tetap meluaskan wawasan kita. Oke, jadi perluas zona nyamanmu tuh berarti gitu ya. Memperluas yang tidak nyaman menjadi nyaman. Jadi banyak explore ya, banyak paham, banyak maklum, banyak mudeng, ngerti kan ya, seperti itu. Jadi teruslah belajar hal-hal baru ya. Dan buatlah kesuksesan kamu, planning kamu tuh harus sukses setiap hari. Kamu harus membuat rencana-rencana sukses setiap hari gitu. Dan harus realisasikan itu setiap hari. Misalnya hari ini kamu harus selesaikan nih tugas kamu, harus tuntas ya. Fokus aja ke situ. Karena dengan terbiasa menyukseskan sukses setiap hari, yaitu bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu dengan tepat waktu dan konsisten, tetap konsisten, maka itulah yang akan menjadi buah yang akan kamu petik suatu hari nanti. Seperti itu. Kamu tetap aman ya, selama kamu bisa membuat kamu nyaman di zona yang tak nyaman gitu. Seperti itu ya. Jadi dalam perkembangan agak sedikit tetap jalan, tetap masuk, tapi kamu aja yang ngerasa kenapa stagnan, kenapa nggak berkembang sepesat kemarin gitu.
gitu sih ya. Ada beberapa saja yang merasa gitu, tapi beberapa lainnya merasa baik-baik aja, merasa itu biasa gitu, berapa seperti itu. Jadi hati-hati, yang harus dihati-hatikan di bulan September ini yaitu jangan tersabotase ya. Tetap bangun diri kamu yang baru, terus baru. Hal-hal yang memandikan itu biasa, tergantung kitanya menerimanya gimana, meresponnya gimana. Oke, kita masuk ke Oktober ya, bulan Oktober. Kalau ada yang berisik, anak saya yang autis ya, yang umur sudah 9 tahun. Ntar saya minum susu dulu ya. Aduh. Oke. Kita masuk ke Oktober. Di sini kamu mulai melihat hasil. Ya, kamu mulai melihat hasil, kamu mulai menikmatinya, kamu mulai menjiwai tentang wow, inilah maknanya, inilah maksud dari apa yang terjadi ke bulan kemarin ya. Apakah, dan kamu bertanya apakah ini akan baik-baik aja? Gitu. Kamu sedang mengamati nih ya. Ini soal karir ya. Dan keuangan kamu stabil, masuk stabil. Tapi kamu sedang mengamati apakah tentang progresnya ya, perkembangannya atau perjalanannya tuh gimana? Apakah akan masuk ke stagnan lagi atau gimana? Nah, di sini saya menangkap energi kamu. Memang sih beberapa dari kalian ada yang jatuh sakit atau memang agak ada yang drop lagi. Ada yang drop karena pengaruh magic atau merasa dihianati atau merasa dijatuhkan. Tapi kamu, saya rasa energi kamu baik-baik aja sih. Cuman memang harus kamu lewati proses ini gitu ya. Ada yang harus jatuh sakit karena terlalu sibuk, terlalu kepikiran, banyak kepikiran ya. Atau beberapa dari kalian sedang mengalami di magicin ya. Bersihkan energi kamu ya. Kalau ada intuisi kamu mengatakan bahwa kamu harus bersihkan energi, ya segera bersihkan energi atau buka aura kamu. Berarti ya pembersihan energi negatif, memulihkan diri dan buka aura rezeki ya, supaya, dan aura jodoh, supaya kamu tuh tidak terpengaruh dengan energi-energi itu negatif itu ya. Supaya kamu bisa bangkit kembali. Tapi ketika kamu ngerasa rapuh atau sakit atau dihianati atau jatuhkan, kecewa paling dalam, ini adalah waktunya kamu untuk bangkit setinggi-tingginya. Ini adalah batu loncatan paling tinggi, paling kuat, paling kokoh di bulan Oktober ini. Ya, seperti itu. Dan di sini saya lihat kamu lebih spiritualitas, kamu lebih menyerahkan semuanya kepada Ilahi Rabbi, dan kamu lebih positif thinking. Kamu makin, walaupun memang kamu dibantai habis-habisan dengan ujian-ujian berat ini ya, melalui sakit, melalui dihianati, dikecewakan, dia ya ngerasa down ya, tapi kamu mudah sekali untuk bangkit lagi karena kamu tetap stay optimistic about your love life di sini ya, positive thinking, and fight will bring you romance. Jadi ya, kamu tetap menikmati, kamu tetap mengalir, kamu tetap positive thinking, dan kamu tetap beradaptasi ya, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, dan kamu tetap optimis ya, kamu tetap menjaga keimanan dan ketokohan kamu sehingga kamu mampu menyeimbangkan diri dalam situasi yang gabut ini. Enggak, situasi yang tidak dibutuhkan banget, enggak dibutuhkan banget gitu ya. Kamu bersama dengan doa-doa kamu dan kamu percaya dan kamu yakin itu, maka kamu akan tetap fleksibel di sini. Saya lihat ya. Sangat terluka, tersakiti, sedih, pemisahan, putus asa, kehilangan, berduka, lara, patah hati. Ya, nyambung ya dengan ini ya. Berapa dari kalian mengalami itu ya? Merasa sangat terluka, tersakiti, sedih, harus terpisah dengan seseorang atau sesuatu, satu hal gitu. Terus putus asa, beberapa dari kalian merasa putus asa sih sementara dan merasa kehilangan ya, berduka, duka lara, atau mungkin kamu kehilangan seseorang, sesuatu ya, atau apapun itu ya. Tapi dalam hal keuangan kamu baik-baik aja. Ini masalah perasaan aja sih, atau masalah kesehatan. Kalau keuangan aman-aman aja ya. Dan tapi percaya kamu, diri kamu sangat tinggi di sini, dan spiritual kamu sangat bagus, jadi bisa diseimbangkan. Sepatah apapun ya, seputus asa apapun, kamu masih bisa bangkit. Dan itu bangkitan kamu yang paling tinggi, paling kokoh, paling kuat gitu ya. Beberapa dari kalian ini mengalami dalam cinta itu ada ngerasa terluka, tersakiti, sedih, merasa kehilangan, berduka. Tapi
itulah kenyataan dan kamu bisa nerima itu, dan kamu tetap legowo di sini. Saya lihat mudah-mudahan yang baik-baik ya. Cuman kamu harus perlu hati-hati terhadap hal seperti itu, harus bisa menguasai diri dan menyeimbangkan ya. Kemudian ini ada pesan dari semesta. Melepaskan energi negatif, janganlah berlarut-larut dan temukan hal baru, lakukan yang terbaru ya. Kamu harus bisa melepaskan energi negatif ini. Hal-hal yang membuat kamu terluka, tersakiti, ya, terpisah, kehilangan, putus asa, berduka, lara. Nah, itu harus kamu lepaskan segera. Kamu tidak boleh berlarut-larut di situ. Ya, harus buat diri kamu yang baru, tetap masuk ke arena baru ya, situasi baru, buatlah suasana baru, cari suasana baru, dan buatlah pikiran baru kamu, buka lembaran baru dalam pikiran kamu bahwa hidup tak selamanya begini, dan inilah yang kenyataan yang harus terjadi, dan saya harus terima, dan saya harus fokus ke depan, harus buka lembaran baru lagi gitu, harus bangkit dengan diri saya yang baru lagi, pikiran yang baru lagi, tetap positif gitu. Ya, lakukan yang terbaru, berarti tetap berpikir baru, jangan stay dengan pikiran-pikiran saat itu, pikiran lama atau pikiran saat kamu sedang terluka dan tersakiti itu. Keluar dari situ ya, karena harus kamu menjemput hal-hal baru di depan sana yang sudah kamu inginkan, angankan dan cita-citakan. Seperti itu. Ya. Itu energi yang saya bacakan, saya rasakan. Tapi secara spiritual mampu menyimbangi semua kegalauan kamu itu. Ya, kalau dalam keuangan aman-aman baik, hanya masalah hati dan perasaan aja gitu, tapi bisa diimbangi kok ya. Jadi karir dan keuangan aman, cuma masalah hati dan perasaan ya, dan kesehatan, hati-hati ya, perhatikan itu. Yang perlu dijaga adalah pikiran kamu aja. Oktober, November ya, kita masuk ke November, karena memang dalam hidup ini tuh ada takdirnya, ada takdir, karma yang bisa kita terima ya, ada karma positif dan karma negatif. Jadi ya apa ya, kita tetap harus menerima itu gitu, harus terima kenyataan, karena hidup tetap maju, harus maju ya, harus berjalan terus, apapun yang terjadi tetap maju gitu, tetap berjalan, gak usah berhenti gitu kan. Nah, kalau kamu berhenti ya salah kamu sendiri ya. Oke, di bulan November, jadi ada sebuah kata bijak yang saya buat sendiri ya, yaitu ada kebahagiaan yang tak bisa diraih dan ada penderitaan yang tak bisa dilepaskan. Itulah takdir. Seperti itu kata bijak yang saya buat sendiri berdasarkan pengalaman hidup saya gitu ya. Ada kebahagiaan yang tak bisa diraih dan ada penderitaan yang tak bisa kita lepaskan. Nah, ini hidup, itulah hidup gitu. Nah, oke. Masuk pembacaan di bulan November. King of Pentacles, oke. Knight of Pentacles, very soon. Ini surga, kegembiraan, ekspansi, kesatuan, saling menikmati. Wah, very soon. Asik. Dalam hal cinta saya ngerasakan energi kamu ini terclearkan ya, mulai ada rasa happy gitu ya, peringanan atau rekonsiliasi ya, saling memaafkan, saling menerima, ada jalinan hubungan yang bisa disambungkan kembali nih ya. Seperti itu. Kamu akan merasa gembira gitu ya, akan bersatu kembali, kalian akan menikmati momen-momen yang indah ya, harmonis. Wih, asik. Beberapa dari kalian akan bersatu dengan pasangannya, akan bertemu jodoh, akan saling memaafkan kembali ya, akan disatukan kembali, ada keharmonisan. Asik. Itu dalam hal cinta. Kalau dalam hal keuangan saya lihat kamu sedang menikmati hasil. Kalau dalam hal keuangan ini kamu sudah berada di titik yang aman. Cuman beberapa dari kalian sedang menentukan planning ke depan. Ya, kira-kira ke depan saya mau jadi apa ya? Harus gimana ya mengembangkan ini? Mengembangkan karir gimana? Apakah sudah pasti bahwa karir saya akan berakhir seperti ini? Maksudnya akan permanen ini ataukah masih bisa berkembang lagi gitu? Kamu sedang memikirkan strategi atau menganalisa tentang ketetapan ya karir kamu. Apakah akan jatuh lagi ke depan? Kamu sedang menganalisa masa depan kamu nih ya.
akan baik-baik aja ataukah akan jatuh lagi? Kalau gimana kalau atau apakah saya harus berjuang lagi atau mengembangkan lagi seperti berinvestasi gitu, membuat uang bekerja untuk saya ya suatu saat, karena suatu saat mungkin saya tidak berdasarkan pengalaman kan ada jatuh bangunnya ya. Ada saatnya kita memang sudah tidak bisa lagi bekerja, atau ada saatnya kita memang ada kendala-kendala yang memaksa kita harus tidak bisa beraktivitas, atau ya kemandikan yang tak terduga itu yang sedang kamu pikirkan. Nah, di sini kamu sedang berpikir, saya lihat membuat satu rencana yang mengokohkan atau mengabadikan karir dan finansial kamu ini agar supaya tetap aman. Walaupun suatu saat kamu tidak bisa berkarir lagi atau kamu sedang drop ya, down, itu uang ini masih tetap berputar untuk kamu ya, seperti itu. Beberapa dari kalian memilih untuk investasi atau ya gimana lah mengembangkan mengembangbiakan uang, pundi-pundi uang ini gitu. Beberapa dari kalian mungkin investasi lah atau membuka bisnis pribadi lah ya. Apakah kedudukan saya ini kan tetap stay di saya? Nah, itu yang kamu pikirkan. Dan saya rasa adalah kamu sudah membuat kuda-kuda ya, atau membuat bekal yang sangat kuat gitu ya. Dan di sini kamu sudah merasa aman. Kamu rasa wah bagus dong, karena ini sudah ada modal. Saya bisa memodalisasi ya tentang masa depan saya. Jadi kamu sedang memikirkan kemungkinan tak terduga sih ya, seperti itu. Beberapa dari kalian masih merasa kesepian dalam hal cinta, tapi kelebihan dalam keuangan. Beberapa dari kalian sedang galau karena memikirkan gimana ya ke depan, apakah akan jatuh lagi atau gimana. Sedang mencari celah untuk mengembangbiakan kemajuan kamu ini, gitu ya, finansial kamu intinya ya, demi masa depan kamu. Ini ada pesan semesta, menarilah menikmati mewahnya kesederhanaan ini, hidupmu akan semakin istimewa terasa. Nah itu menarilah menikmati mewahnya kesederhanaan ini. Jadi kamu tuh disuruh oleh semesta apa ya, santai aja kales ya, menikmati aja ya, menikmati pencapaianmu dengan teknik sederhana atau cara yang sederhana supaya kamu tidak terpengaruh, dan juga maksudnya terpengaruh dalam maksudnya kamu bisa memilih masa depan ketetapan finansial kamu ya, biar hasil yang kamu dapatin itu tetap atau bisa berkembang biak ya. Kamu harus bisa menyederhanakan hidupmu, menyederhanakan pikiran ya, sederhana, dengan sederhana semuanya, menyederhanakan semuanya gitu, sederhanakan pikiran kamu ya. Hidupmu akan semakin istimewa terasa. Jadi gak usah terlalu tegang, santai aja, menikmati aja, syukuri aja, dan pelan-pelan aja ngaturnya. Nah, tenang dulu, kamu butuh ketenangan ya, supaya kamu bisa menentukan pilihan yang tepat gitu. Jadi jangan terlalu boros ya. Walaupun kamu di sini sedang layak untuk menikmati kemewahan, tapi sederhanakan saja, yang sederhana aja ya. Intinya kalaupun kita bermiliaran ya, kita seorang miliarder, kalau kita tidak menyederhanakan cara hidup kita, teknik hidup kita ya, maka kita akan jatuh lagi karena kesalahan teknik tadi, karena terlalu terpengaruh dengan kehidupan mewah, dan akhirnya jatuhnya sia-sia semua yang kamu sudah capai selama ini. Jadi sederhanakan saja, dimulai dari pola pikir, dimulai dengan teknik kamu, pola hidup, cara hidup, dan juga planning kamu itu yang sederhana aja, tapi tidak negatif atau tidak curam gitu ya, atau tidak menjurangkan kamu, memasukkan kamu ke dalam jurang gitu ya. Tetap bersyukur, tetap berdoa, tetap positive thinking, tetap punya planning positif, punya rencana dan realisasi yang bermanfaat, yang positif untuk mengokohkan diri kamu dalam karir dan finansial kamu ke depan gitu ya.
Jadi belajar dari pengalaman gimana supaya tidak ketika kamu sedang berada di posisi terendah, kamu tetap baik-baik aja. Gimana caranya gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Kadang kita tidak berpikir tentang itu karena berpikir bahwa hidup ini akan baik-baik aja. Ya, jadi posisi ini tidak akan berubah. Tidak ada pemikiran seperti itu. Kita tidak berpikir karena sudah larut dalam kenyamanan bahwa apa yang kita capai ini adalah yang selamanya gitu. Padahal terkadang kita nggak, tanpa kita sadari ketelodoran kita atau memang ujian dari Allah membuat kita harus jatuh dari posisi kita sekarang ini gitu. Jadi gimana antisipasinya kita, ya harus kita buat dari sekarang gitu. Ya, sediakan payung sebelum hujan, seperti itu. Oke, kalau dalam hal cinta saya rasa aman sekali, energinya aman sekali. Ya, beberapa dari kalian yang ngerasa kesepian, tapi akan tetap kembali ya. Ngerasa kesepian kenapa ya? Dalam karir kamu udah capai, kedudukan sudah bagus, cuma beberapa kalian belum menemukan jodoh. Saya lihat akan menemukan, cuman kamu aja jangan terlalu pilih-pilih, jangan terlalu mencari yang sempurna ya. Bisa aja terima dulu yang sederhana. Yang penting itu kamu bisa berinteraksi, kamu bisa diterima juga. Karena kita jangan memikirkan bahwa kita sudah di atas, kita harus mencari yang di atas. Nggak perlu ya. Jalani dulu, berproses dulu supaya kita lihat apakah kita diterima atau enggak. Karena kita bisa memilih orang, memilih-milih, atau ini bisa gue terima, ini nggak bisa gue terima. Tapi apakah mereka juga bisa menerima kita dengan ego-ego kita, dengan tingkah laku kita, keruwetan kita? Apakah bisa? Belum tentu kan. Bahkan ada pula yang memandang kamu hanya secara materi saja gitu. Jadi jangan pilih-pilih, itu juga penting, tapi harus hati-hati juga terhadap ekspektasi kita gitu. Gitu ya, karena mikirin diri ke depan juga. Terkadang kita sudah di atas, orang milih. Ada tuh satu YouTuber tuh yang sukses ya, dia menikah di saat dia sudah sukses, tapi ketika dia sedang down akhirnya bercerai. Nah itu yang harus kamu antisipasikan. Jadi nerima yang sederhana aja lah. Itu yang penting, itu orang itu bisa menerima kita apa adanya dengan ego kita, dan dia bisa bersama dengan kita di saat-saat yang tidak diinginkan. Nah itu baru tepat gitu. Kita ini harus menyerah pada nasib. Kita harus membuat nasib yang terbaik, tapi kita tidak bisa, kita hanya bisa menyerah pada takdir. Kita tidak bisa memaksakan takdir itu, selain kita berharap atau berdoa yang mungkin doa-doa kita mungkin bisa membawa kita pada yang terbaik lah gitu. Jadi kenapa kamu kesepian? Beberapa kalian ini yang ngerasa, wah kenapa ya dalam keuangan karir saya sudah mantap, kenapa ada aja yang saya dapat ini cuma memanfaatin uang saya aja? Kenapa saya ngerasa masih kesepian? Kenapa saya dalam cintaku saya kalah gitu? Sederhanakan pemikiran kamu, ekspektasi kamu sederhana aja. Desember sini kamu sudah seimbang, kamu sudah hati-hati, kamu sudah mencapai puncak tertinggi diri kamu, jati diri kamu, keseimbangan, kebijaksanaan diri, spiritualitas udah mantap. Di sini ada pergerakan yang tiba-tiba ya. Kalau saya lihat, wow ini kamu maju pesat ini ada karir finansial ya. Coba kita cek, kita intip dari intuisi, kartu intuisi, komunikasi intens, ada pesan masuk yang kamu tunggu akan berkabar. Nah ini ada tiba-tiba seseorang berkabar. Kalau dalam hal cinta ya, saya lihat ada tiba-tiba ketika kamu sedang galau, sedang menanti kesepian, sedang sedang tidak baik-baik aja, atau sedang diam aja dengan terhadap kenyataan ini. Di situ tiba-tiba datang seseorang, tuk ya, ada komunikasi yang intens, ada pesan yang masuk, ada seorang say hello dan ini cocok banget sama kamu ya. Akhirnya yang kamu tunggu akan berkabar. Berarti ada kabar baik yang tiba-tiba muncul dalam hidup kamu, yang membuat kamu sumringah, yang membuat kamu bahagia, yang membuat kamu bilang, wah ternyata ini ya jawabannya, ternyata inilah, ternyata dia gitu. Kamu akan kaget itu. Ternyata seperti ini ya hasilnya gitu. Ternyata ya seperti ini gitu. Kok gitu. Kamu akan ngerasa seperti itu. Terkejut tapi bahagia. Terkejut tapi gimana ya? Kayak energi kamu tuh kayak wow. Kok bisa gitu. Orang ini
jodoh yang datang ke kamu ini adalah orang yang berkarir, orang punya level bagus lah ya. Secara karir dan finansial dia mantap, orang yang mandiri, bekerja keras, dan orang yang bersemangat membangkitkan gairah hidup kamu kembali, membuat kamu masuk ke suasana baru, ke kehidupan baru, pemikiran baru, dan kamu akan masuk ke level hidup yang baru, fase hidup yang baru. Seperti itu. Kamu keluar dari apa ya, kebisingan atau apa ya, kegelapan. Dia membawa kamu pada kehidupan yang penuh dengan pemikiran-pemikiran luas dan terang benderang. Ya, seperti itu. Pokoknya kamu lahir kembali nih ya. Saya lihat energi kamu sangat bersemangat, bergairah, dan pantang menyerah. Dia membawa kamu tuh ke level yang lebih tinggi. Jadi kamu lebih percaya diri dan berkarya. Dan finansial kamu tuh akan pesat ini, maju pesat ini. Tiba-tiba ada rezeki, tiba-tiba aja ada rezeki, selalu tiba-tiba rezeki yang datang itu. Dalam hal karir kamu aman-aman wae ya, karir, keuangan juga aman. Sesuai dengan potensi kamu, potensi diri kamu, kualitas kamu, kecerdasan kamu, talenta kamu. Ini aman. Posisi karir dan keuangan kamu aman. Hanya dalam percintaan juga aman. Tapi rezeki kamu yang datang tuh ya suka tiba-tiba sih ya. Mama saya lagi batuk, sorry ya. Ini pesan semesta untuk kamu. Kamu berhak merubah nasibmu, kamu berhak mewujudkan mimpimu, dan aku berhak mengabulkan doamu. Nah, makanya tadi saya bilang berdoa. Jangan lupa, doa itu yang paling mujarab, yang bisa merubah nasib kita, merubah takdir kita mungkin ya. Karena takdir tidak bisa dirubah, tapi kalau kita tetap berpasrah pada ilahi dan kita yakin akan hal-hal baik, maka yang baik ya yang akan terjadi, karena keajaiban itu ada ya. Kita percaya pada takdir, tapi kita juga harus percaya pada keajaiban, karena Allah ya menentukan, tergantung dari adab kita itu, adab kita terhadapnya gitu, terhadap cara-cara kita menghadapi kenyataan itu adab yang akan merubah semuanya, membawa kita pada hal yang positif. Kalau adab kita tidak baik terhadap takdir yang diberikan, maka kita akan tetap berada di situ, di keburukan itu. Tapi kalau adab kita baik terhadap takdir ya, kita beriman pada takdir Allah, maka doa-doa yang kita lantunkan akan didengarkan dan akan dijawab sesuai dengan ekspektasi. Pasti itu, yakin sama saya, percaya sama saya yakin itu pasti ya. Kalau kita beriman pada takdir ya, sekacau apapun, semenderita apapun, kalau kita yakin bahwa ini ujian dari Allah, kita harus beriman pada ujian-ujian Allah. Maka doa-doa kita, siapa sih yang tidak percaya kalau, pertama gini, kalian percaya nggak doa-doa orang yang dijolimi itu akan didengarkan, akan dikabulkan? Nah, kita bukan dijolimi oleh Allah, apalagi kita diuji oleh Allah dan kita tunduk pada takdir, kita beriman kepada takdir Allah. Maka apa sih yang nggak dikabulkan Allah untuk kita, hamba-hambanya yang disayangi? Pastinya ketika kita menangis terseduh dengan takdir buruk kita, atau dengan kita beriman, saking berimannya kita pada takdir sehingga kita menangis pilu ya, menerima kenyataan buruk sekalipun itu, kita hanya berpasrah dan semakin mencintai Allah, semakin mendekati diri kepada Allah, maka disitulah Allah membelai kepala kita gitu. Seperti seorang ibu membelai kita ya, seperti kamu akan merasakan itu, seperti seorang ibu atau seorang ayah membelai kepala kamu di saat kamu bermimpi gitu ya. Bayangin kamu ketika kamu bermimpi tentang orang tuamu, orang terkasihmu membelai kepala kamu di saat kamu sangat pilu, sangat sedih, itu rasanya gimana? Apalagi kalau kita beriman pada takdir dan kita sedang dikerumuni atau dihujat habis-habisan dengan takdir buruk kita, dan kita tetap bersungut kepadanya, kita tetap berpasrah kepadanya, dan kita semakin mengimaninya, kesedihan kita itu akan dibelai. Di saat kita bersedih, kita akan dibelai. Lebih indah belayan Allah ya daripada Tuhan kedua kita, itu orang tua kita. Jadi tetaplah jaga iman dan takwamu. Demikian pembacaan saya ya. Oke. Mari kita cek untuk inisial kalian. Aduh, tadi di awal saya subuh kan, masih subuh. Saya harus ya sekacau itu ya, maaf ya, karena memang kondisinya nggak aman. Kondisinya waktu itu
setiap hari seperti itu sih. Makanya saya jarang baca tarot, karena anak saya itu yang autis suka berisik setiap hari, mama saya juga sakit, anak saya yang bayi juga ya hiperaktif super aktif ya. Kita milih 11 zodiak yang terkoneksi dulu ya, dan saya sendiri yang ngurusin mereka semua, jadi ya ribet lah, harus disesuaikan gitu, dicari-cari baiknya, kesempatan gitu. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Yang nggak ada lagi mini. Yang ada, kalian akan terkoneksi dengan zodiak Pisces, Aries, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Leo, Libra, Cancer, Taurus. Yang nggak ada lagi mini. Kalaupun ada, mari kita cek inisial atau huruf di antara nama mereka dan tanggal lahir serta usia. Huruf di antara namamu dan nama dia. Kali aja nama, huruf depan, huruf belakang, huruf tengah ya ada di sini. Huruf kamu ya, huruf nama kamu. Kamu yang mengalami ini yang saya bacain ini ya. Kalau pengen lebih apa ya, personal ya, energinya berarti harus personal reading dong, ramalan pribadi. Itu berbiaya ya, tanya-tanya dulu harganya. Sudah siap baru boleh melakukan personal reading. Kalau nggak siap ya jangan dulu, jangan dipaksa. X, Y, Z, W, R, Q, V, S, M, N, D, C, O, K, G, I, H. Itu ya hurufnya ya, kelihatan nggak sih? Oke, aman. Kita masuk ke tanggal lahir dan usia guys. Usia kalian atau usia dia, tanggal lahir kamu atau tanggal lahir dia. 23, 55, 29, 16, 27, 65, 50, 26, 6, 9, 1, 8, 31, 21, 75, 60, 12, 45, 35, 4, 22, 25, 49, 28, 5, 20, 40, 70. Demikian, jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja tetangga, saudara atau sepupu mereka punya zodiak yang sama dengan kamu ya, dan semoga bermanfaat untuk mereka juga. Jangan lupa di like kalau kalian suka, dan kalian yang baru bergabung selamat bergabung, jangan lupa like dan subscribe, atau kalau subscribe ya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.